level puasa kita, tergolong manakah puasa kita. Ada orang yang puasa pada bulan Ramadan, dia puasakan dirinya dari lapar dan haus, tetapi sholat tidak dia kerjakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Ini nampaknya ramai hari pertama. Ini sampai ke hari ke-25 ramai nih Pak, Bu. Ini kalau gini sampai hari ke-25 ini berarti makmur masjidnya nih. Nah, kalau 26, 27 mungkin sudah mudik lebaran, pulang kampung. Nah, itu wajar. Karena mungkin berkurang ya satu. Ya, biasa kita 5 saf ya menjadi 4 saf, 3 saf karena pulang kampung lebaran ya. Begitu juga kaum ibu. Banyak di sini kaum bapak ya, penuh. Kaum ibu, anak-anak ya penuh, ramai. Biasanya saya mengisi di masjid lain, ada yang istiqomah, ada yang enggak. Hari pertama itu penuh masjid musola, dimanapun penuh, dimana penuh, sampai enggak muat, sampai ke teras luar, penuh masjidnya. Saking banyaknya hari pertama, kedua, ketiga. Mulailah hari terakhir, mulailah kurang, persis seperti main bola. Ada babak penyisihan. Siapa nanti masuk babak final di terakhir nanti, itu yang KO tuh. Nah, udah mulailah. Sibuklah urusan ini, sibuklah ini, macam lah. Karena duniawi. Nah, ini kita buktikan. Bisa istiqomah sampai terakhir, Bu, Pak? Insya Allah. Mudah-mudahan di sini insya Allah bisa nanti. Adapun ini malam yang berbahagia. Judul santabat rohani kita Ramadan adalah yaitu syarat, rukun dan perbuatan yang membatalkan puasa yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru. Udah dicatat adik-adik? Udah.
Nah, itu syarat ya. Ambil catat poin-poin yang penting nanti pelajaran. Yang penting apa? Apa syarat, apa rukun, apa perbuatan yang membatalkan puasa. Supaya ada materi bisa dibawa pulang, dipelajari, dipetik. Ini malam yang berbahagia. Apa pelajaran ceramah agama ini pada ini malam yang berbahagia? Ini kita petik pelajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana ini terus kita ulang dan kita kaji adalah puasa. Menahan diri dari lapar dan haus. Kita puasakan hati kita, lisan kita, puasakan panca indera kita, maka ini adalah puasa, menahan diri dari lapar dan haus. Tergolong manakah puasa kita nanti? Maka kita kupas nanti satu persatu. Sekarang kita masuk kepada syarat dan rukunnya. Yang mana puasa ini adalah perintah dari Allah. Kita laksanakan, wajib hukumnya. Apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa, kedudukannya harus dikerjakan. Itulah puasanya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bertakwa menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka ini adalah perintah. Maka syarat puasa ini adalah yang pertama adalah Islam. Nah, kita ini Islam. Jadi ini syaratnya. Ya. Kita harus melaksanakan puasa karena ini adalah perintah. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini khusus kepada orang Islam. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Ya, mumpung kita masih sehat jasmani, rohani, laksanakan puasa karena ini masuk dalam syarat. Syaratnya. Kemudian baligh, ya, yang sudah baligh maka harus puasa, wajib puasa. Nah, jangan tidak puasa ya. Ya, itu baligh. Ya adik-adik, ya latih puasa ya. Nah, dari sekarang latih diri puasa supaya nanti apa? Setelah balik nanti udah gampang puasa. Makanya banyak orang-orang yang tidak sanggup puasa. Kenapa? Orang-orang dewasa karena tidak terdidik dari kecilnya dia puasa. Dari dini tidak diajarkan puasa. Akhirnya apa? Susah dia melaksanakan puasa. Maka sejak dari kecil adik-adik ini latih berpuasa. Usahakan dapat puasanya full. Ya, penuh ya. Nah, jangan tidak puasa. Kemudian yaitu menjadi mukallaf, ya, seseorang mencapai tingkat akal baligh. Nah, ini masuk dalam syaratnya. Kemudian rukun puasa, niat. Nah, kita niatkan dari malam ini besok saya mau puasa Ramadan. Nah, kita niatkan dari malam ini. Kita lapaskan niatnya untuk berpuasa. Kemudian menahan diri untuk tidak makan. Ya, besok mulai puasa tidak makan, tidak minum. Kita laksanakan puasa. Menahan diri dari lapar dan haus. Kemudian yaitu menjauhi perilaku yang merusak ibadah puasa. Jauhi perilaku-perilaku yang merusak, ya, sifat-sifat tercela, supaya puasa kita tidak rusak, supaya sempurna. Supaya jangan batal puasa kita. Ikuti aturan-aturannya supaya jangan batal puasa kita. Banyak orang yang sebagian puasa dia laksanakan puasa, judi dia kerjakan, judi online jalan terus, mengumpat, mencaci, sumpah serapah dia kerjakan,
lisan tidak dia jaga, maka tidak sempurna. Apalagi tidak sholat. Orang yang puasa tapi dia tidak sholat, gimana hukumnya? Makanya kita berpuasa pada bulan Ramadan, sholat tetap kerjakan, sholat 5 waktu. Lisan harus tetap kita jaga supaya sempurna puasa kita. Kemudian masuk ke dalam intisari. Ini malam yang berbahagia ceramah agama ini adalah berpuasa pada bulan Ramadan ini apa? Level puasa kita manakah tahun ini lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya? Ya Bu, bisa kita jamin puasa akan datang tahun depan masih jumpa kita Ramadan? Bisa? Insya Allah. Insya Allah kalau umur kita masih panjang. Kalau nggak panjang gimana? Bisakah kita jumpa Ramadan di tahun akan datang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi? Dalam tahun ini adakah sudah saudara kita kena panggil di warga kita ini? Ada Bu, Pak? Ada. Maka ini kita tidak bisa jamin. Allah tidak pandang usia kita muda, tua. Kalau udah diambil oleh Allah, maka ambil cabut. Maka tahun inilah kita persiapkan amal ibadah kita. Berapa nilai puasa kita, sedekah kita, infak kita? Ini akan dicatat. Muhasabah terus kita setiap tahun, dari tahun ke tahun, berapa amal ibadah yang kita kerjakan. Mana lebih banyak ibadah kita kerjakan? Tidak puasa. Masihkah bisa dijamin? Itu tidak. Allah tidak pandang usia muda tua kalau udah dipanggil. Ya Bu, Pak, apalagi rambut kita sudah memutih, tidak lama lagi dipanggil oleh Allah. Apalagi hidup tumpang pel, Bu, tahu? Makan pel, sikit-sikit sakit, masuk ke Sansani, berobat ke Webros, berobat ke hospital, itu nggak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Apa? Kita persiapkan amal ibadah kita. Kemudian level puasa kita, tergolong manakah puasa kita? Ada orang yang puasa pada bulan Ramadan, dia puasakan dirinya dari lapar dan haus, tetapi sholat tidak dia kerjakan. Maka tergolong adalah puasanya puasa awam. Nah, ini hati-hati nih untuk anak-anak nih biasanya nih ya. Jatuh pada puasa awam. Dia puasa tapi lisan dia tidak jaga, cerita sana cerita sini, akhirnya apa? Gugur puasanya. Kemudian puasa, dia puasakan dirinya dari lapar dan haus, dia puasakan panca inderanya, maka tergolong yang level kedua adalah puasa khawas. Sedangkan level yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Dia puasakan dirinya dari lapar dan haus, dia puasakan panca inderanya, dia puasakan hatinya. Maka ini tergolong puasa level yang ketiga. Biasa ini para sahabat, para nabi, para ulama. Nah, kalau kita sanggup silahkan laksanakan. Kalau tidak level yang ketiga, minimal kita tergolong puasa kita level yang kedua, jangan kita puasa kita hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan apa-apa, hanya sia-sia saja.